pada sopir truk lalu langsung beraksi. Sadar menjadi sasaran begal, korban sempat berusaha kabur namun pintu truknya ditahan pelaku dan pelaku lain langsung beraksi menjarah mengambil barang berharga korban. Saat pelaku beraksi, petugas patroli tol yang sudah mencurigai gerak-gerik pelaku sejak memasuki gerbang tol langsung datang ke lokasi. Para pelaku yang kaget kedatangan petugas langsung berupaya kabur namun dicegat oleh mobil patroli. Mobil pelaku kemudian meloloskan diri dan dikejar petugas hingga tertangkap di kawasan Kapuk Muara. Saat ini mobil angkutan kota yang digunakan pelaku disita Polres Jakarta Utara sebagai barang bukti. 6 pelaku sudah ditangkap dan 2 lainnya masih diburu polisi. Selain memanfaatkan sepinya jalanan, pelaku kejahatan di jalan raya juga memanfaatkan kondisi macet untuk melakukan aksinya, seperti yang terjadi di Penjaringan dan Cilincing, Jakarta Utara berikut ini. Juli lalu, video pemalakan terhadap supir truk yang melintas di kawasan Jembatan 3 Pluit Penjaringan, Jakarta Utara viral di media sosial. Para pemalak ini sengaja beroperasi siang hari agar bisa memanfaatkan kondisi macet antrian lampu merah untuk memburu korbannya. Setelah mengembangkan laporan sopir truk yang menjadi korban, unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara akhirnya menangkap satu pelaku yang biasa beroperasi di kawasan yang viral tersebut. Polisi menemukan uang Rp25.000 yang diduga hasil pemalakan sopir truk yang melintas. Pelaku juga membawa benda tajam yang digunakan untuk mengancam korbannya jika menolak memberikan uang. Atas dasar viralnya di media sosial, tim Opsnal Jatanras melakukan observasi di area tersebut dan kita mengamankan pelaku tersebut berinisial I. Ini yang dijadikan target operasi adalah supir-supir truk, di mana truk ini pada saat mobile kaca mereka terbuka, jadi memanfaatkan kelemahan dari. Dalam setahun terakhir ini, pelaku bersama kawanannya kerap memalak para sopir truk dengan penghasilan minimal Rp80.000 per hari. Beginilah saat komplotan bajing loncat beraksi menjarah barang melalui kolong truk yang melintas di kawasan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara Januari lalu. Memanfaatkan kondisi jalan yang macet untuk mencuri barang-barang yang dimuat di dalam truk. Dari rekaman video amatir, polisi mengidentifikasi dan menangkap pelaku di sekitar lokasi mereka beraksi. Mereka adalah MD berusia 19 tahun dan DP 15 tahun, serta 2 orang penadah, LD dan DN. MD yang masih berusia 19 tahun merupakan residivis dalam kasus yang sama. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa dongkrak, ban dalam, dan katrol. Tersangka kerap mengincar truk dari luar Cilincing. Barang hasil kejahatannya itu dijual kepada para penadah, di mana dihargai satu dongkrak ini Rp50.000 dan satu tekel ini dihargai Rp20.000 per bijinya. Kemudian ban dalam dijual kepada penadah DN, membeli ban dalam ini dengan harga Rp10.000. Atas perbuatannya, kedua tersangka bajing loncat terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara 2 orang penadah terancam hukuman 4 tahun penjara. Beragam modus digunakan para pelaku kejahatan jalanan untuk mendapatkan keuntungan dari para sopir truk yang melintas. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.
Tim Elang Laut menggelar razia premanisme di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan karena banyaknya supir truk yang mengalami pemalakan. Namun sayang 2 orang preman berhasil melarikan diri. Tim Elang kemudian bergeser ke kawasan PLTU Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di sini 4 orang preman berhasil diamankan saat memalak para supir truk. Meski mengelak melakukan pemalakan, namun polisi menemukan barang bukti sejumlah uang di kantong mereka. Modus pelaku ialah dengan menjual air mineral kepada korbannya. Namun air mineral ini harganya jauh lebih mahal. Selain itu, para preman ini juga kerap meminta uang dengan cara berdiri di tengah jalan. Hari ini kita lakukan patroli penyisiran di 2 titik kerawanan yang biasa menjadi komplain para supir-supir truk ini. Satu di rel, satu lagi di pertigaan Ingkom ini. Kita ada mengamankan sebanyak 4 orang. Aparat kepolisian mengimbau para supir truk yang menjadi korban pemalakan tidak segan untuk melapor ke kantor polisi terdekat. Berbekal senjata tajam, 2 orang pemuda nekat memalak pengendara di kawasan Jakarta Utara. Modus pelaku ialah beraksi saat malam tiba. Dua pemalak yang biasa beraksi di Jalan Lodan Raya, Pademangan diringkus tim Tiger Alpha Polres Jakarta Utara. Dari sekitar lokasi, polisi menemukan senjata tajam yang diduga dipakai pelaku untuk mengancam korbannya. Ini buat apa? Jaga-jaga aja, Pak. Jaga-jaga apa? Jaga-jaga ngawut. Malah supir itu kan, Pak. Jaga apa? Ayo. Modus pelaku ialah mengincar pengendara di wilayah Jakarta Utara pada malam hari. Warga yang merasa keamanannya terancam kemudian melapor ke Mapolres Jakarta Utara. Mereka di sana sedang melakukan meminta-minta uang terhadap para supir truk atau trailer. Lagi malak gitu Bang ya? Siap, lagi malak. Mereka minta dengan cara paksa, setelah dapat dia pergi gitu. Sajam itu untuk mengancam para supir yang tidak akan mengasih uang. Mereka tiap hari parkir di sana bergantian. Lumayan, udah cukup lama. Kedua pemuda ini dijerat pasal 368 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Bukan hanya di Jakarta, komplotan bajing loncat yang kerap mencuri barang dari truk kontainer juga banyak beraksi di jalur lintas Sumatera. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.
Aksi bajing loncat yang mencuri besi bangunan dari truk kontainer sempat direkam warga di kawasan persimpangan Jalan Paluh Perta, Medan, Belawan, Sumatera Utara. Komplotan bajing loncat yang beraksi pada Oktober 2019 lalu ini sempat membuat resah warga. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku beserta komplotan setelah sempat buron selama 9 bulan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah besi bangunan dan 1 buah balok kayu yang digunakan untuk melukai pengendara. Ada 4 kasus bajing loncat. Itu untuk penangkapannya mereka beraksi di mana aja, Pak? Di wilayah Polres Belawan, ya, di persimpangan, di tempat-tempat rawan yang selama ini sudah kita jaga. Mereka pindah di tempat lain, namun tetap kita pantau. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Di Palembang, Sumatera Selatan, meski lalu lintas tengah ramai, komplotan bajing loncat tetap nekat beraksi. Mereka kerap menjarah barang muatan truk yang melintas di kawasan Kertapati. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Special Report hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kutsia Firdausi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Komplotan bajing loncat ini nekat beraksi di tengah jalan raya yang ramai di kawasan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Juni lalu. Kawanan penjahat jalanan ini naik ke truk dan menjarah muatannya. Komplotan bajing loncat yang kerap mengincar truk bermuatan semakin meresahkan. Terutama bagi para sopir truk, mereka mengaku tak dapat berbuat banyak karena pelaku beraksi saat jalan macet dan langsung kabur. Resah mas. Resah ya? Ya segera dibasmilah kejahatan itu di jalan itu. Mengetahui aksi tersebut, Polrestabes Palembang menurunkan tim untuk memburu komplotan ini dan meminta agar sopir truk selalu waspada dan cepat melapor jika menjadi korban kejahatan jalanan. Kami dari Satreskrim Polrestabes Palembang akan melakukan penindakan terhadap kejadian itu. Kami berpesan kepada masyarakat, kepada rekan-rekan media, apabila ada informasi segera sampaikan kepada kita untuk selanjutnya dapat kita lakukan penindakan. Kawasan Kertapati Palembang menjadi rawan aksi bajing loncat karena ini merupakan akses menuju jalan lintas Sumatera dan dilalui kendaraan besar yang kerap menjadi incaran. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Acara ini dipersembahkan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari tiba di Gedung Kejaksaan Agung pukul 10:30 siang. Pinangki diperiksa berkaitan dengan pusaran suap kasus Red Notice yang menjerat Joko Chandra. Selain